101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Selamat malam semua listeners. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Yang lagi on the way mungkin dari kantor atau mungkin dari tempat meeting menuju rumah. Di jalanan gimana nih malam-malam di Kota Makassar? Mudah-mudahan nggak pada macet ya. Soalnya juga di malam hari ini narasumber saya di Smart Community datangnya tepat waktu ya. Berarti Makassar aman hari ini ya, di hari Rabu ya. Semua listener setiap seperti biasanya di Rabu malam jam 7 malam satu program yang ditunggu-tunggu untuk komunitas Kota Makassar juga hadir menyapa Anda di Smart Community. Dan malam hari ini dengan bangga kita kehadiran juga orang-orang yang mudah-mudahan nanti bisa kembali menginspirasi semua listeners ya. Dan ini banyak berbicara tentang dunia kita saat ini ya. Dunia saya dan dunia Anda ya. Dunia saya di media dan mungkin juga untuk Anda yang rajin banget berkutat dengan media sosial. Di sampai hari ini media sosial apa yang paling Anda favoritkan small listeners? Yang pertama mungkin Instagram ya. Kemudian Facebook. Yang udah main juga di YouTube channel dan juga Twitter lainnya ya. Tapi mungkin ada banyak hal yang kita belum tahu tentang seberapa pentingnya informasi dari media sosial dan juga media konvensional seperti media mainstream ya. Ada yang masih mungkin asing dengan kalimat media mainstream. Nanti kita coba bahas dengan narasumber saya di malam hari ini dari Komunitas Komunikasi Pasca Sarjana. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Oke, ya. Namanya aja komunitas forum komunikasi pasca sarjana. Jadi semua jago-jago komunikasi ya. Yang malam hari ini kita coba satu-satu dulu ya. Dari yang paling dekat saya dulu nih. Ada siapa? Kemudian dari mana? Dari Mas yang sweater abu-abu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Smart FM telah mengundang kami. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin ya, atau biasa dipanggil Pepeng. Itu kata kalimat dari Hasanuddin dan Pepeng itu kolerasinya di mana itu Mas ya? Iya, jauh. Cukup jauh ya. Panjang ceritanya Ya. Nah, tidak cukup 1 jam. Saya kebetulan mahasiswa S2 pasca sarjana di Universitas Fajar, ilmu komunikasi. Yang kedua ya, saya sehari-harinya memang di praktisi media atau salah satu pengelola media di media apa ini Mas? Media online atau media online. Gak apa-apa disebutin medianya Mas. Kita kan nggak kompetitor ya. Bukan kompetitor ya. Dipromosin dari media mana Mas? Ya, kebetulan kami di media portal makassar.com, salah satu media online di Makassar atau Sulawesi Selatan yang telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah. Oke, ada Mas Pepeng, panggilan akrabnya kita sapa Mas Pepeng aja ya. Kemudian di sebelah Mas Pepeng ada siapa nih? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asdar, kebetulan sebagai gatekeeper ya, penjaga ketua program studi S2 Komunikasi Unipa sejak 2017. 2017. Wah, berarti Pak Ketua di bawah langsung malam hari ini ya. Ini tadi saya didadak ini untuk datang ke sini, tapi alhamdulillah ini kita mau sharing ya tentang tema pada malam hari ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat smart learner pada malam hari ini. Oke, berarti Pasar sendiri dari perwakilan akademisi ya untuk ilmu komunikasi ya. Betul. Kemudian ada Masnya, ada Mas siapa nih yang paling keren? Masnya nggak apa-apa Mas, dibuka aja. Udah aman di sini. Oh iya, udah aman dengan protokol kesehatan. Ada Mas siapa? Vito, boleh kenalin dari mana Mas Vitonya? Saya dari Makassar Kak. Iya, dari Makassar. Dari mana mungkin pelaku media, praktisi media atau akademisi? Sebenarnya saya kerja di dunia entertain, ikut sama band. Kebetulan posisinya Red Hot Manager. Oke. Gitu. Saat ini sedang kuliah mungkin atau masih kuliah sama Mas Pepeng. Oke. Siap. Oke. Jadi memang hari ini semua listeners kita langsung menghadirkan
pakar-pakarnya gitu ya. Kita bisa sharing langsung seperti apa tentang media mainstream dan media sosial. Mungkin kalau untuk media sosial kita sudah akrab ya, teman-teman ya. Kita sudah akrab, udah banyak tahu tentang media sosial. Tapi kalau untuk media mainstream, mungkin orang-orang yang tidak begitu berkecimpung di dunia media, atau mungkin teman-teman dari forum komunikasi ya, masih sedikit asing dengan kalimat ini. Mungkin siapa dulu nih, Pak Asdar atau ya Pak Asdar mungkin bisa sedikit kasih gambaran ke smart listener. Ini seperti apa sih sebenarnya perbedaan, atau apa sih itu media mainstream dan juga media sosial? Ya, oke. Jadi mungkin apa ya, halayak audiens memang kadangkala salah persepsi ya. Apa sih yang dimaksud dengan media mainstream? Nah, salah satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa media mainstream itu adalah media arus utama ya. Di dalamnya semua media yang hari ini, yang dulu ya mulai muncul seperti koran, majalah, radio, televisi, itu bisa dikelompokkan sebagai media mainstream atau media arus utama. Sehingga ciri-cirinya karena dia melembaga, punya dasar hukum, kemudian selektif dalam informasi, dan yang paling penting itu adalah jangkauannya itu jauh lebih luas. Nah, saya kira kalau media sosial seperti tadi disampaikan bahwa media yang menggunakan daring ya, telekomunikasi, tetapi yang bisa dikatakan lebih pembeda antara media mainstream sama media sosial itu adalah kecepatan. Oke. Hari ini kita bisa Lebih cepat lihat, mana Pak? ya, siapa sih yang lebih cepat menyampaikan berita atau fakta? Seolah-olah itu diklaim oleh media sosial bahwa jauh lebih cepat dibandingkan dengan media mainstream. Hal lain yang mencirikan juga media sosial adalah dia feedback ya, dia dalam komunikasi istilahnya itu two way communication ya, searah. Sementara kalau media mainstream itu one way communication, artinya satu arah. Ya, sementara tadi media sosial dua arah. Dua arah. Jadi tapi salah seorang menteri Kominfo kemarin ya, Rudiantara mengatakan media mainstream tidak akan mati walaupun diserbu oleh beberapa banyaknya berseliweran media sosial, media abal-abal, karena lagi-lagi memang persoalannya adalah akurasi data, akurasi informasi yang disampaikan. Masyarakat hari ini bisa dikatakan banyak konflik terjadi, tiba-tiba ada konflik terjadi karena itu kan diberitakan oleh media sosial. Karena tidak terverifikasi informasinya, langsung dikunyah oleh masyarakat atau audiens yang memang tingkat pengetahuan tentang informasi sangat-sangat rendah literasinya, sehingga kasihan masyarakat bawah. Nah, saya mau mengatakan bahwa media mainstream ini akan tetap menjadi peminat, ada segmen tersendiri buat peminatnya, dan akan tetap bertahan walaupun diserbu oleh media-media sosial. Itu yang saya bisa garis bawahi. Walaupun pernah ada satu pakar ya, namanya Kolb, dalam bukunya Blur 2011, bahwa suatu saat nanti akan ada sebagian orang tidak lagi percaya kepada media mainstream, karena hal yang dia sampaikan itu karena media mainstream itu katanya bisa dibeli, media mainstream itu sakit dan sebagainya, sehingga orang akan mengatakan ya sudah, ada media baru, new media ini yang orang lebih kental disebut sebagai media sosial. Tapi lagi-lagi tadi yang saya mau sampaikan, penciriannya sangat beda, karena media mainstream itu dia atau lebih mengedepankan akurasi dan akurasi fakta Pak ya. Sementara media sosial itu kecepatan, ya, speed, informasinya itu lebih cepat, tetapi dia tidak pernah melihat apakah ini akurat atau tidak. Inilah yang saya mau katakan tadi, bahwa teman-teman yang bekerja di dunia media mainstream jangan putus asa, tetap semangat ya, karena lagi-lagi tadi yang saya mau sampaikan bahwa
peminat atau masyarakat akan jauh lebih percaya kepada media mainstream. Tapi dari media mainstream seperti salah satunya radio, Pak ya, Iya. untuk Smart FM Makassar juga jangan cepat puas, Pak ya, untuk mungkin ide-ide segar yang dihasilkan. Terus mungkin inovasi yang dilakukan di media sosial bisa diduplikat, Pak ya, bisa diduplikasi secara kreatif mungkin, Pak ya, hal-hal yang dilakukan